Halo semuanya, di video kali ini Mimin akan merekomendasikan 5 donghua dengan MC yang udah overpower sejak dari awal part yang kedua, yang pastinya wajib ditonton oleh kalian semuanya. Dan langsung aja kita mulai. Di urutan kelima yaitu donghua Supreme Sword God, yang menceritakan kisah tokoh utama yaitu Master Pedang Xuanjun yang dihormati di Dahuang, yang memilih untuk berinkarnasi setelah dia tiada, dan setelah berinkarnasi identitas barunya yaitu Sui adalah murid inti yang sempat terkenal di mansion pedang Qinghe, dan akan tetapi saat kehilangan tingkatan kultivasinya dia diusir dari keluarga Su dan dijadikan menantu keluarga Wen, yang salah satu dari 3 klan besar di kota terpencil yang dianggap sampah di sana. Dan tetapi walau begitu, 1 tahun setelah dia menjadi menantu, dia membangkitkan ingatan di kehidupan sebelumnya dan memulai jalan untuk bangkit. Kemudian di urutan keempat itu White Snake The Origin, yang cerita berawal dari perempuan muda bernama Xiaobai yang diselamatkan oleh pemburu ular bernama Asuan, pemuda yang tinggal di desa penangkap ular untuk sang jenderal karena ular dianggap sebagai keabadian. Dan awalnya Xiaobai tidak percaya dengan Asuan, tetapi setelah menghabiskan waktu beberapa lama dan ia mulai jatuh cinta. Sayangnya Xiaobai telah kehilangan ingatannya dan keduanya pun melakukan perjalanan untuk memulihkan ingatan dan mencari tahu identitas Xiaobai. Dan dalam perjalanan Xiaobai terpaksa harus mengungkapkan jati dirinya yang ternyata adalah roh ular, namun Asuan memilih untuk mengabaikannya dan tetap berada di sisi Xiaobai. Dan ini adalah sebuah kisah cinta antara roh ular dan pemburu ular. Selanjutnya ke urutan ketiga ada Libasan He Sisi Tang, yang menceritakan kisah Pangeran Tang, putra Dongseng yang lahir pada waktu yang tidak tepat saat negara akan hancur, dan dengan pengasuhnya yang tinggal di kota perbatasan membesarkan pangeran dengan tenang dan berharap dia bisa mengambil tugas memulihkan negara, nama keluarga, dan kejayaan negara Sitang. Dan dalam sekejap mata Sitang telah berusia 8 tahun dan dikirim ke Gunung Cuiyun oleh pengasuhnya untuk berlatih. Dan setelah berlatih selama 10 tahun, akhirnya menerobos dunia bela diri dan melangkah ke dunia dengan palu dewa bela diri yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Dan dengan kekuatannya ini, ia pun memulai perjalanan untuk melaksanakan tugasnya untuk memulihkan dan mengembalikan kejayaan negaranya. Lalu berikutnya di urutan kedua yaitu Legendary Twins, yang menceritakan kisah 2 saudara kembar yang terpisah setelah baru lahir sebelum orang tuanya terbunuh, dan mereka yang terpisah dibesarkan oleh para seniman bela diri yang berlawanan, yaitu Jiang Soyu dibesarkan oleh 5 penjahat besar di lembah Eren, dan dia memiliki tekad untuk menjadi penjahat nomor 1 di dunia. Dan sementara itu yang satunya lagi bernama Hua Wuju dibesarkan oleh ketua dari istana Yihua, dan juga dia menjunjung tinggi filosofi gurunya yaitu menghilangkan kejahatan dan mempertahankan jalan kebenaran. Dan mereka berdua saudara kembar yang tidak saling kenal dan memiliki prinsip yang berbeda, nantinya akan dipertemukan kembali oleh takdir, entah jadi kawan atau lawan. Lalu yang terakhir atau di urutan pertama yaitu Shaolan, yang menceritakan kisah tokoh utama yaitu Tang San dari salah satu murid seni bela diri klan Tang, sekte yang paling bergengsi dan tak tertandingi dalam penggunaan senjata tersembunyi. Dan tetapi di suatu hari dia diburu karena telah mempelajari teknik rahasia sekte tanpa izin dan dianggap sebagai pengkhianat. Dan tetapi Tang San membuktikan dirinya kalau dia bukan pengkhianat dan menjatuhkan dirinya ke tebing berapi. Dan itu bukanlah akhir, tapi awal kisahnya yang berinkarnasi ke dunia aneh, yang dimana setiap orang memiliki jiwa bawaan, dan dia memiliki jiwa bawaan ganda yang langka, dan juga memiliki teknik rahasia sekte dan ingatan di kehidupan sebelumnya yang membuatnya jadi makin overpower di sana.
Oke semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Dan jika video ini banyak yang nonton, Mimin akan usahain membuat part yang ketiganya dalam waktu dekat ini. Dan juga jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan baiklah, Mimin mau undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.